berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog bersama DLHK Kabupaten Sidoarjo, kita nanti akan bahas tentang pengawasan dan pengaduan pencemaran lingkungan hidup. Nah, via Zoom di studio Suara Sidoarjo, saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita. Saya lihat dulu, saya ingin sapa dulu, ada Ibu Retno Winah UST selaku Kepala UPT Lab DLHK. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya, alhamdulillah. Bersama Ibu Lu juga ya. Pagi ini saya ingin sapa dulu Ibu Lu Yuni Areni SMH selaku Kepala Bidang Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Selamat pagi, Ibu Lu. Selamat pagi Mbak Tika, Bu Retno, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, insya Allah ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan untuk semua juga. Untuk semua sahabat Suara Sidoarjo yang juga masih setia di YouTube, Facebook maupun juga di Twitter ya, Suara Sidoarjo, atau yang lagi dengarkan juga di streaming Suara Sidoarjo ya, mudah-mudahan selalu sehat. Kita nanti selama 1 jam ke depan akan sharing ini tentang pengawasan dan pengaduan pencemaran lingkungan hidup ya Bu Lu ya. Beberapa pekan yang lalu ini kita mungkin ada beberapa bagian yang sudah pernah kita bahas ya Bu Lu. Ya. Nah, lantas nanti kita akan lanjutkan lebih fokus terkait dengan apa saja ini nanti Bu Retno dan juga Bu Lu, silakan. Ya, dengan Ibu Retno ya atau Bu Lu? Ini kalau terkait dengan pengawasan dan pengaduan mungkin silakan Ibu. Mbak Tika. Mungkin kalau terkait dengan pengawasan atau pengaduan akan tidak habis panjang ceritanya. Kalau kita membahas hanya 1 jam mungkin masih ada waktu lagi lah gitu. Jadi kita akan kembali lagi dengan pengawasan sesuai dengan tupoksi kami di DLHK adalah melakukan pengawasan dan menindaklanjuti pengaduan. Jadi itu adalah topik materi yang pembahasan pada pagi hari ini. Karena kemarin juga belum terlalu tuntas lah. Monggo nanti barangkali para Sidoarjo kami tunggu punya. Iya. Oke, saya jadi ingat beberapa pekan yang lalu itu ya Bu Lu, kita sempat ada yang juga melaporkan juga ya untuk pencemaran lingkungan juga ini ya. Silakan pagi ini kita sharing bersama. Bu Retno, boleh dijelaskan dulu Bu, ini kan selaku Kepala UPT Lab DLHK gitu ya. Ada kemarin kita sudah sempat bahas ya Bu Lu ya kayaknya ya dengan Bu Retno ya, tentang tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh Lab DLHK ya. Mungkin nanti ini lebih detail lagi Mbak Tika, karena kita di pengawasan itu kan ada 4 komponen yang harus kita pelajari ya, suatu kegiatan usaha. Jadi ini ada kaitannya juga dengan nanti UPT Lab dengan laboratorium. Dari kegiatan usaha itu tadi ya Bu ya. Oke. Maka kami menggandeng UPT Lab. Pengawasan, pengaduan pasti akan ada hubungannya dengan UPT Lab dengan laboratorium gitu. Oke. Baik, Bu Retno, boleh kita sharing ya Bu Retno ini tentang ada 4 komponen terkait dengan kegiatan usaha gitu yang disampaikan tadi oleh Bu Lu. Bu Retno mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Bu Retno, silakan. Atau mungkin monggo Bu Retno, nanti saya nambahkan Bu Retno, monggo. Yeah. Bekas pengawas kok Bu Retno. Iya. Kalau tentang usaha ini kan memang banyak ya untuk usaha-usaha, atau apalagi Sidoarjo kan juga banyak industri gitu ya, industri ataupun usaha-usaha mikro gitu ya Bu ya. Ini berarti saya jadi penasaran 4 komponen yang dijelaskan oleh Bu Lu tadi itu seperti apa ya?
Ya, ini saya menjelaskan sesuai dengan tupoksi saya ya. Mungkin lebih keras sedikit suaranya Bu Retno. Suaranya agak kecil Suaranya ya. karena orangnya luas-luas. Ternyata biasanya saya kelihatan separuh ya. Ini tadi barusan kelihatan full nih. Cantik ya ternyata Burtno ya. Oh, cantik kayak titik KW. Silakan Burtno. Ya. Ya, ini saya jelaskan untuk yang tupoksi saya, jadi tentang laboratorium lingkungan. Kami itu mendukung kegiatan Bulu dalam pengawasan dan penanganan pengaduan. Jadi pada saat pengawasan memang biasanya ada pengambilan contoh uji, ya, yang mungkin dijelaskan di dulu itu ada yang air, ada yang udara, ada yang batu tiga, ada yang tanah. Kami saat ini masih fokusnya di air. Kalau udara memang kami sudah tahun ini menyiapkan alatnya sudah ada, masih menyiapkan personilnya untuk kompetensinya. Kemudian untuk yang tanah atau limbah B3 kami juga sudah tahun ini menyiapkan petugasnya untuk lebih kompeten dalam mengambil sampelnya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali pengaduan yang terkait dengan limbah B3. Dan itu kami selalu dilibatkan dari bidang tempatnya Bulu. Itu Mbak Tika. Ya, apalagi ini kan musim hujan ya Bu ya. Jadi ada pengaruhnya tidak sih cuaca itu? Memang salah satu syarat di saat pengambilan contoh uji bahwa jangan sampai dilakukan pada saat hujan. Jadi akan mempengaruhi hasilnya. Karena apabila dilakukan pada saat hujan akan ada kontaminasi dari air hujan tersebut. Jadi mempengaruhi hasil yang sebenarnya dari contoh uji tersebut. Oke. Nah, Bu Retno kalau untuk terkait dengan uji di lab itu ya, kalau kalau terkait dengan kegiatan usaha itu berarti batasannya itu kan memang yang memiliki limbah atau menghasilkan limbah dari usahanya begitu Bu ya. Nah, sejauh ini kalau kalau masyarakat sendiri yang sudah punya usaha begitu Bu, ini lantas pengelolaannya atau dari pengelolaan limbah usahanya itu kan masih bingung. Ini berarti masih masih yang paling banyak yang dilaporkan ke UPT Lab atau diteskan di UPT Lab itu terkait apa saja ya Bu? Ya, yang sering kami dilibatkan oleh bidang Bulu itu dari pencemaran sungai. Kemudian pencemaran sungai itu pasti akan dilacak sumbernya dari mana. Dan kami akan mengambil juga air limbah dari kegiatan usaha yang diduga mencemari sungai tersebut. Gitu. Bulu mungkin ada yang ingin ditambahkan Bulu silakan. Oke. Mungkin terkait dengan ini ya, lanjut pengaduan seperti yang Bu Retno sampaikan, karena begini, itu kan adalah suatu dugaan. Misalnya begini, misalnya ada pengaduan dugaan adanya pencemaran di salah satu sungai atau badan air, akhirnya kita menyusuri sungai tersebut, kira-kira industri mana yang memberikan kontribusi terhadap pencemaran tersebut. Misalnya ada industri A, akhirnya kami masuk ke industri tersebut. Kami masuk ke industri tersebut, kami melihat 4 komponen tersebut. Pertama adalah terkait dengan dokumen lingkungannya, yang kedua terkait dengan pengelolaan pencemaran airnya, PPA-nya, dan pengendalian pencemaran udara, dan terakhir adalah pengelolaan limbah B3-nya. Jadi ada 4 poin itu yang kita lihat. Walaupun misalnya dugaannya adalah pencemaran air, tapi kami pasti melihat keempat komponen tersebut, karena tidak menutup kemungkinan akhirnya sering kita temukan ternyata bukan hanya masalah air aja gitu, ada terkait dengan limbah B3 juga akhirnya kemana-mana gitu. Jadi kami pasti melihat keempat dokumen tersebut.
Kalau terkait dengan pencemaran air, memang kami fokus akan mengambil air limbah yang ada yang dibuang di outlet IPAL tersebut, di kegiatan usaha tersebut, di titik pendaannya, terus di upstream dan downstream. Itu pasti kita ambil. Itu yang ambil adalah Bu Retno, di bidangnya Bu Retno. Itu. Begitu Mbak Tika. Iya, Bulu, kan kalau kita tahu ruas jalan itu kan kalau di Sidoarjo pun ada yang terbagi-bagi pengelolaannya begitu ya. Ada yang daerah, ada yang provinsi gitu. Apakah ini juga sama kalau di DLHK sendiri ada beberapa daerah yang mungkin itu menjadi kewenangan untuk pengelolaan pengaduan milik daerah atau pusat gitu? Masih ada terbagi seperti itu tidak sih Bu kalau di DLHK Bulu? Oke, masih gini karena sesuai dengan kewenangan ya. Kadang begini, kami sering bukan sering ya, pernah juga mendapat pelimpahan pengaduan dari kementerian, dari daerah provinsi, karena yang bersangkutan si pengadu itu dia mengadu ke kementerian, akhirnya karena kewenangannya itu ada di daerah, akhirnya dari kementerian bersurat ke kami bahwa pengaduan tersebut adalah kewenangan dari DLH Kabupaten, seperti itu. Provinsi juga demikian. Kalau misalnya memang itu ada di daerah atau wilayah Sidoarjo, kewenangannya memang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tapi biasanya kalau ada lintas sektor, misalnya ada nih, misalnya seperti ditarik itu kan perbatasan antara Mojokerto dan Sidoarjo. Iya. Jadi itu memang kewenangannya provinsi, karena itu ada di dua wilayah. Seperti yang baru-baru kapan lagi viral itu, jadi kewenangannya ada di wilayah antara Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan DLH Kabupaten Sidoarjo. Jadi itu yang memfasilitasi nanti provinsi, gitu Mbak Tika. Oh iya ya, oke. Tapi ini kalau kita kembali ke tema ya Bulu dan Bu Retno terkait pengawasan dan pengaduan. Biasanya itu prosedurnya itu ada pengaduan dulu lalu dilakukan pengawasan atau pengawasan dulu baru atau bagaimana Bu prosedurnya atau hubungannya begitu? Karena kan kebetulan di bidang kami adalah penaatan peningkatan kapasitas. Di penaatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup itu ada 3 kasih. Itu kasih pengawasan, kasih pengaduan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, dan kasih pembinaan kemitraan. Jadi itu berjalan masing-masing, sendiri-sendiri. Tapi suatu ketika kalau misalnya ada pengawasan murni karena kita melakukan pengawasan. Itu pengawasan pun itu ada pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Kalau pengawasan langsung itu secara reguler kami lakukan. Itu kami lakukan memang ada SOP-nya. Kalau secara pengawasan tidak langsung kita mengirimkan suatu formulir isian terkait dengan ada tertentu formnya, apakah dokumen yang 4 komponen itu isinya. Apabila dari 4 komponen yang termasuk dalam rincian tersebut ada beberapa yang tidak dia miliki, akhirnya kita lakukan pengawasan langsung. Kalau pengaduan murni pengaduan, nanti yang terjun adalah dikasih pengaduan dan tim. Apa yang dia temukan, ditindaklanjuti pengaduan. Kalau sampai dia setelah kita ada pengaduan tersebut, kita tindak lanjut pengaduan. Kita infokan bersurat lagi ke perusahaan agar saudara 1, 2, 3, 4 itu poin-poin tersebut yang harus dia penuhi terkait dengan pengaduan tersebut. Apabila dengan batas waktu tertentu itu perusahaan tersebut tidak memenuhi juga pemenuhan itu, akhirnya tim pengawasan kami terjun lagi ke perusahaan tersebut. Karena akan kita melihat kenapa dia dari saat tindak lanjut pengaduan surat itu ada yang belum dipenuhi atau seperti apa. Misalnya kami temukan lagi ternyata dia memang misalnya belum memiliki izin, belum mengurus izin atau belum melakukan pengolahan limbah B3 atau pengendalian pencemaran udara atau pengendalian pencemaran air, akhirnya kita masukkan ke penegakan hukum
sanksi administratif. Itu karena ranah kita adalah sanksi administratif, paksaan pemerintah misalnya, apakah teguran tertulis seperti itu. Oke, Bu, lu ini ada yang sudah menyapa kita ya, ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Terima kasih Pak Zaki sudah bergabung. Ini menanyakan kalau kita memberikan informasi, misalkan kita menemukan ada pencemaran air. Nah, ini di sebuah sungai yang ada misalkan di dekat daerah tempat tinggal saya. Nah, sebetulnya saya tahu kalau itu dari sebuah pabrik yang ada di dekat rumah saya. Tapi untuk melaporkan ini, apakah nanti akan dilindungi kita yang melaporkan ini data-data kita sehingga kita juga bisa aman dan tidak punya masalah dengan pabrik tersebut gitu. Ini hanya misalkan saja Ibu, jadi mohon arahannya seperti apa. Boleh ditanggapi dulu, silakan sebelum saya jeda ke iklan. Iya. Terima kasih Pak. Dari mana Sukodono? Pak Muzaki, Pak siapa iya. tadi? Pak Muzaki di Sukodono. Iya. Oke, jangan khawatir Pak Muzaki karena identitas pengadu akan tidak kami sampaikan. Jadi itu adalah ada di tempat kami. Jadi nanti hasilnya seperti apa akan kami juga laporkan bahwa kami telah menindaklanjuti pengaduan saudara, hasilnya seperti ini. Tapi identitas pengadu itu tidak akan kami sampaikan ke pelaku ke yang misalkan diadukan. ada perusahaan gitu ya Pak, Bu ya. Memang memang ada aturannya, identitas pengadu tidak boleh kita sampaikan. Hanya cukup kami aja yang tahu. Dan khawatir Pak Muzaki, jadi identitas saudara akan kami hanya kami aja yang tahu. Gitu. Oke, aman ya, dijamin aman. Pak Muzaki, jangan khawatir ya. Oke, baik, sebelum saya jeda ke iklan, ada yang saya ke redaksi dulu, Karin, silakan. Iya, ini ada yang sudah bergabung dari Ibu Ratna di Tanggulangin yang menanyakan ciri-ciri masyarakat yang memiliki bisnis dan memiliki izin lingkungan itu yang seperti apa ya Bu? Apakah melulu harus yang memiliki pabrik atau seperti yang ada di Taman Pinang setiap hari Sabtu dan Minggu ini harus ada izin lingkungannya? Oh, yang apa kayak Car Free Day itu ya, orang jualan-jualan di Taman Pinang itu ya? Iya. Kali ya. Oh ya, oke. Ya, gimana Bu Lu? Ya, terdengar ya tadi suara Karin? Gini, oh, ya. Semua kegiatan harus memiliki izin lingkungan, tapi itu batas-batasnya tertentunya. Batas-batas tertentunya ada, skalanya ada. Misalnya kalau industri besar, dia harus AMDAL, di bawahnya itu UKL UPL, aturannya ada. Kalau SPPL misalnya seperti toko itu SPPL, hanya surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Jadi kalau sesuai dengan di Undang-Undang 32 tahun 2019 tentang perlindungan dan perlindungan hidup, semua kegiatan usaha harus memiliki izin lingkungan. Tapi itu semua ada batasnya masing-masing. Misalnya kalau dia industrinya skala besar atau dia kawasan, itu misalnya adalah AMDAL. Kalau di bawahnya itu, di kawasan masing-masing kawasan itu harus memiliki dokumennya adalah UPL. Itu. Oke, baik. Ya, ini kalau ada yang masih belum jelas, silakan sahabat-sahabat semuanya bisa sampaikan, bisa gabung ya dengan kita. WhatsApp juga silakan di 0821326409 atau yang mau telepon langsung ngobrol dengan narasumber kita juga bisa. Silakan di 0318961514. Sahabat, sebelum kita lanjutkan lagi untuk berbincang pagi ini dengan Bu Lu dan juga Bu Retno dari DLK Kabupaten Sidoarjo, kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Waduh, alon-alon tacak, mlaku kok nabrak-nabrak.
Sorry, Arab ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulai yo. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, listrik sangat bermanfaat ya untuk kita, untuk juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kembali di program Dialog Bersama DLHK Sidoarjo. Kita masih berbincang dengan Ibu Lu Yuni Areni dan juga Ibu Retno Winahyu. Ibu Lu, ini ada yang gabung lagi dengan kita, boleh kita sapa dulu, Karin? Iya, ini ada satu orang yang bergabung dari Ibu Nurul Fatimah di Jenggolo. Permisi Bu, saya mau bertanya. Ketika seseorang sudah mengajukan izin lingkungan, biasanya kan ada 3 dokumen yang kemudian dikeluarkan oleh pihak DLHK, kalau tidak salah, yaitu dokumen kerangka acuan, dokumen analisis dampak lingkungan hidup, dan yang terakhir ini adalah dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Nah, sebelumnya mohon maaf dikoreksi jika pendapat saya salah ya Bu. Dan untuk ketiga dokumen yang sudah keluar ini, apa nantinya si pemilik usaha diberikan hasil dokumennya atau hasil dokumen ini cukup disimpan oleh pihak DLHK? Atau yang terakhir, opsi terakhir adalah apakah keduanya harus memiliki izinnya, entah itu dari pemilik usahanya dan dari pihak DLHK sendiri. Oke, terima kasih sudah bergabung. Siapa tadi, Rin? Nurul Fatimah di Jenggolo. Oke, Mbak Nurul atau Bu Nurul Fatimah di Jenggolo. Silakan Bu Lu atau Bu Retno mungkin boleh menanggapi dulu. Terima kasih Mbak Tika dan Mbak Nurul Fatimah Jenggolo. Mungkin yang disampaikan tadi itu adalah dokumennya, kalau saya dengar tadi adalah dokumen AMDAL. Oh, karena di situ ada AMDAL dan RKL-RPN. Jadi gini, mungkin dia memiliki, saya sebut AMDAL karena yang disebutkan adalah 3 itu, jadi dia ada dokumennya, dokumen AMDAL. Berarti itu mungkin perusahaannya skalanya besar atau mungkin sesuai dengan peraturannya dia harus AMDAL. Biasanya yang membuat dokumen tersebut adalah konsultan, apalagi ini AMDAL. Pastilah ketentuannya itu dari pihak perusahaan juga harus mendapat 1 rangkap dan disimpan di kita 1 rangkap. Jadi arsipnya itu ada di kita dan pihak perusahaan juga harus memiliki itu. Tidak mungkin hanya DLHK aja yang memiliki dokumennya. Bagaimana nanti perusahaannya menerapkan itu kalau dia tidak memiliki dokumen tersebut?
Jadi dokumen tersebut harus ada di industri, di perusahaan, dan ada arsipnya di DLHK. Kita yang di DLHK itu hanya arsip. Jadi Hanya aslinya arsip itu saja ya? ada di Perusahaannya ya. Begitu. Oh ya, oke. Baik, semoga sudah cukup jelas untuk Mbak Ya, Nurul. di industri Fatimah. sendiri harus memiliki itu. Jadi dapat ditolong. Oke, terputus ya kayaknya jaringan sinyalnya dengan Bulu. Wah, terputus nih kayaknya. Oke. Oh ini udah balik. Baru saja hilang Bu suaranya, terputus kayaknya koneksinya. Ya, ini lemot karena saya di rumah ini anak-anak lagi daring juga ulangan. Oke, baik. Oke, jadi ini ya, Mbak Nurul Fatimah. Terima kasih sudah bergabung. Silakan yang lainnya di belakang Mbak Nurul yang ingin sharing juga boleh ya untuk bergabung dengan kita juga. Saya juga ingin sapa dulu yang sudah memberikan like-nya di live kita di Facebook Suara Sidoarjo. Ada Bu Yulia, ada Mas Farid ya dianggap Mas aja ya ini ya, saya kelihatan fotonya kok kayaknya masih muda. Mas Farid, ada siapa lagi ya, 4 lainnya lagi yang sudah memberikan like-nya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa ikutan sharing untuk pagi ini ya. Saya ke redaksi lagi. Iya Karin. Iya, ini ada mampu lagi. pertanyaan lagi yang masuk di WhatsApp redaksi dari Ibu Yuni di Sepanjang. Ketika pembuatan dokumen izin lingkungan ini biasanya kan ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dan apakah dengan adanya pengikutsertaan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik terkait rencana usaha atau kegiatan berarti telah memiliki izin lingkungan? Oke, baik Bu Lu silakan. Dengan Mbak siapa tadi? Tadi dengan Maaf, Bu dengan Yuni. Mbak siapa tadi? Bu Yuni di Sepanjang. Oh, Bu Yuni. Apa namanya sama seperti saya? Iya. Bu Yuni Sepanjang. Gini, berarti ini yang ditanyakan mungkin terkait AMDAL, karena di dalam AMDAL sebelum kegiatan di sidang pertama, sidang KA AMDAL harus didahului dengan ada sosialisasi publik. Jadi sosialisasi publik itu konsultannya dengan perusahaannya dengan didampingi dari kami di LHK melakukan konsultan publik di tempat kegiatan usaha tersebut, misalnya di desa A, wilayah perusahaan tersebut ada di desa A, jadi sosialisasinya ada di desa tersebut dengan mengundang perwakilan dari warga, tokoh masyarakat, terus Forkopimka kecamatan, terus dari perwakilan dari aparat desa itu. Jadi dari konsultasi publik itu nanti dihasilkan seperti apa, baru dinaikkan ke KA AMDAL. Masih panjang ceritanya, nanti sidangnya masih ada kurang lebih 2 lagi. Setelah konsultasi publik ada 2 kali sidang lagi, nanti itu yang di DLHK. Jangan khawatir Bu Yuni, jadi aspirasinya apa saat sosialisasi tersebut disampaikan saja. Pasti nanti kalau memang itu wajar dan masuk akal pasti akan diakomodir. Mungkin begitu Mbak Tika. Oke, Mas Kusnan, selamat pagi yang ada di Buduran. Waduh, sudah lama ini saya nggak mendengar kabarnya. Mas Kusnan, mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih sudah bergabung juga pagi ini. Yang ini juga ikut tanya nih Bu, ingin sharing juga. Kalau kita mau kasih contoh pencemaran lingkungan itu ada batasannya seberapa banyak kah? Baik itu air atau mungkin pencemaran dalam bentuk yang lain, sehingga ini bisa dibawa ke lab dan dicek apakah ini memang berbahaya sekali, terus nanti bisakah dikeluarkan apa ini ya? Oke, bisakah dikeluarkan tata cara untuk pengelolaan limbahnya? Karena saya tinggal di pemukiman yang di sana juga ada home industry gitu. Oke. Mungkin ini yang dimaksud apa ya Bu ya? Mungkin terkait dengan kalau mau dibawa diujikan lab ya. Diuji labkan itu kalau air itu seberapa, terus kalau misalkan itu dalam bentuk bukan air atau mungkin limbah yang lainnya itu seperti apa ya Bu Retno? Oke, mungkin saya nambahkan dulu ya, nanti yang terakhir Bu Retno nambahkan. Boleh Bu. Begini Mbak Tika, ini adalah Oke, ini adalah pengaduan. Monggo Pak Kusnan, misalnya menemukan dugaan adanya pencemaran, bisa langsung mengadukan ke DLHK. Gitu. Karena begini,
misalnya kalau ada pengaduan, ternyata akhirnya Pak Kusdan ini mengambil sendiri air limbah yang diduga ada pencemaran tersebut, nanti itu adalah bukan seperti itu, karena air limbah yang diambil adalah orang yang telah memiliki sertifikat khusus dan di lab. Gitu. Jadi sekarang tugas Pak Kusnan adalah melaporkan hal tersebut, nggak ada adanya pencemaran ke kami. Nanti kami akan menindaklanjuti dengan lab kami, misalnya dengan Bu Retno, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Kusnan sendiri mau ngambil, nanti itu bukan seperti itu, gitu. Karena Pak Kusnan kan tidak memiliki sertifikat keahlian pengambil sampel. Kalau ini nanti masuk ke ranah yang lebih ini lagi, itu tidak gugur nanti. Karena adalah ketentuannya yang mengambil air limbah itu adalah petugas lab atau yang telah memiliki sertifikat keahlian khusus pengambil air limbah. Seperti itu. Mungkin Bu Retno nambahkan. Iya, Bu Retno silakan. Oke, terima kasih. Untuk Pak Kusnan Ibu Duren ya, mungkin kalau ada kecurigaan terhadap lingkungannya, ini air sungainya mungkin berada dalam kondisi yang di luar sewajarnya, ya, berarti Bapak menduga bahwa ada pencemaran di sungai tersebut. Sekarang tujuan Bapak itu untuk apa? Misalnya hanya untuk mengetahui bahwa memang sungai ini tercemar. Bapak mau mengambil sampel untuk diujikan dan itu hanya untuk kebutuhan sendiri gitu, hanya untuk sekedar mengetahui saja, bisa dilakukan dan dibawa ke lab kami. Tapi kalau untuk memang dalam rangka penegakan hukum seperti yang disampaikan Bulu, agar nanti kuat di mata hukum, jadi yang mengambil harus petugas yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan latihan untuk pengambilan contoh uji. Jadi nanti apabila masalah ini akan dibawa ke ranah hukum akan menjadi kuat di mata hukum. Untuk air yang dibutuhkan dalam pengujian air sungai itu minimal kami membutuhkan kira-kira 5 liter. Jadi 5 liter ya. Ingin mengetahui untuk kualitas dari air sungai tersebut, Bapak mengambil sampelnya sebanyak 5 liter karena di sini akan ada uji sebanyak 32 parameter. Jadi kami butuhkan sekitarnya. Nah, untuk terus nanti lamanya Retno, jangka waktunya. Oh iya. Jangka waktunya. Ya. Untuk contoh yang dibawa ke tempat kami itu paling tidak lebih dari 4 jam sejak pengambilan, karena membutuhkan pengawetan. Jadi kalau lebih dari 4 jam harus dilakukan pengawetan terlebih dahulu, sehingga contoh uji yang diambil dari sumbernya tadi tidak akan mengalami perubahan pada saat kami uji di laboratorium. Oke. Ini untuk Mas Kusnan ya. Kalau air ya Bu ya 5 liter gitu ya. Kalau limbah yang lain itu biasanya apa ya Bu? Selain kalau air. Air limbahnya dari industri, langsung dari sumbernya dari keluaran dari suatu kegiatan usaha gitu ya. Itu 2,5 liter cukup. Oh, oke. Oke, mudah-mudahan cukup jelas Mas Kusnan. Nanti kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung datang ke UPT Lab di LHK ya Bu ya. Itu di jalan apa ya Bu Retno? Di Jalan Untung Suropati nomor 31. Untung Suropati nomor 31. Oke, baik. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih punya satu sesi lagi. Nanti bisa jadi kesempatan untuk Anda sharing ya. Kalau ngobrol terkait dengan lingkungan hidup ini yang karena berkaitan dengan kehidupan kita semua, nanti pasti ya cukup penting untuk kita sharingkan bersama. Saya ke redaksi sebelum saya jeda, pertanyaannya saja ya, nanti akan dijawab setelah saya hadirkan jeda iklan. Ya, Karin. Ya, ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari
Bapak Aldi Putra di Porong. Dari yang saya pahami, untuk total keseluruhan lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pengujian AMDAL hingga dikeluarkannya surat izin, kalau tidak salah ya Bu, kan berlangsung sekitar 6-18 bulan. Nah, begini Bu, biasanya dengan jarak jangka waktu yang panjang itu, yang bisa sampai hampir lebih dari 1 tahun, aktivitas pabrik kan bisa berubah-ubah. Mungkin ketika awalnya diuji cek di lab hasilnya bisa bagus, tapi dengan jangka waktu yang sebegitu lamanya untuk dikeluarkannya surat izin kan kita tidak tahu lagi. Bisa jadi juga ternyata ketika izin sudah keluar, ternyata limbah-limbah yang ada di sekitar pabrik ini jadi menumpuk. Atau izin lingkungan ini apa cukup dilakukan sekali saja atau berapa kali ya Bu ketika pabrik itu didirikan? Kemudian yang kedua, dari Mas Rahmat di Sukodono. Kapan sebuah pabrik ini terbilang dia harus memiliki izin AMDAL atau memiliki izin UKL-UPL? Dan untuk yang bisa menentukan posisinya ini, apa dari pihak DLHK-nya sendiri atau dari pihak pabriknya yang sudah bisa menentukan dari awal? Oke, baik. Nanti akan ditanggapi ya Bu Lu dan Bu Retno, tapi saya harus jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ono obat ngelu ta yuk? Ono Cak, sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa Cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae? Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktive, mergo telat bayar iurane. Lho Cak, kok padha gak aktif kartu JKN Kise? Kok padha ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN Kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku alhamdulillah saiki BPJS Kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik Cak. Iya Cak, daftare iso nggawe HP, pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500. Iki baru jenenge program solusi bersama. Nang pasar larangan tuku ketan, mlaku mlipir kecemplung kali, rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya.
Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, Anda bisa ikuti talkshow bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Rabu 2 Desember 2020 sesaat lagi ya, nanti di jam 10 sampai jam 11 siang dengan tema pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK bersama Bapak Bambang Purnomo Eskom, Kabid PIAK, juga Bapak Ahmad Fauzi SH selaku PLT Kabid PDIP. Simak juga di YouTube Suara Sidoarjo Live dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id, juga Facebook ya Suara Sidoarjo, di LPPL Suara Sidoarjo, Twitter @Suarasidoarjo Live. Anda yang mau gabung interaktif bisa hubungi 0318961514, WA 0821326409. Talkshow ini persembahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita kembali di program dialog bersama dengan DLHK Sidoarjo. Bu Luh dan juga Bu Retno tadi sudah ada yang bergabung dengan kita, boleh ditanggapi dulu silakan. Oke. Untuk pertanyaan ini. Terima kasih Mbak Tika. Yang dari Porong tadi siapa ya? Yang dari Porong Mas Aldi, Pak Aldi ya? Pak Aldi siapa tuh tadi, Rin? Ya. Aldi Putra. Oh iya, Pak Pak Aldi Aldi. Putra. Iya, oke. Pak Aldi, ini yang dipertanyakan terkait dengan AMDAL. Memang gini, suatu kegiatan usaha, jadi sebelum mendirikan suatu bangunan, dia telah, yang penting pertama dia memiliki izin lokasi. Jadi yang sebelum tidak boleh membangun sebelum memiliki izin lingkungan. Jadi AMDAL itu disusun sebelum pembangunan dilakukan. Jadi semua di dokumen AMDAL itu dicantumkan adalah estimasi-estimasi. Jadi nanti kira-kira perusahaan yang itu limbah cairnya seperti apa. Jadi semua nanti secara estimasi dimasukkan karena AMDAL disusun sebelum kegiatan usaha berdiri. Jadi tidak boleh melakukan pembangunan sebelum memiliki izin lingkungan. Intinya seperti itu. Jadi harus memiliki izin lingkungan dulu, baru membangun. Oke. AMDAL pun apabila telah memiliki AMDAL atau izin lingkungan, itu berlaku seumur hidup selamanya. Tapi apabila ini sesuai dengan di Permen LH 23 tahun 2018 tentang kriteria AMDAL yang harus berubah itu apa aja, itu ada di sisi B, atau luas lahannya bertambah, atau mungkin kegiatannya juga bertambah, itu adalah ketentuannya harus berubah izin lingkungan. Tapi selama dia tidak ada ketentuan seperti itu sesuai dengan Undang-Undang Permen LH 23 tahun 2018, ya, dia tidak akan berubah selamanya. Dia tetap izin lingkungannya seperti awal. Itu. Terus yang kedua dari siapa tadi, Mbak Rahmat di Sukodono. Dari Sukodono, Pak Rahmat ya. Dengan kerja yang kapan usaha itu adalah wajib AMDAL, kapan usaha itu adalah harus memiliki UKL itu
ada aturannya. Kalau misalnya yang AMDAL itu sesuai dengan Permen LHK P38 2019 terbaru ini tentang kriteria usaha kegiatan yang wajib AMDAL. Jadi lihat di situ di Permen tersebut. Jadi kriterianya seperti apa aja yang wajib AMDAL ada di peraturan tersebut. Saya lupa banyak. Iya. Terus kalau yang UKM-PL, kegiatan usaha yang wajib UKM-PL itu ada di Perbub kita tahun 2012 nomor 493. Karena yang terbaru belum ada, masih kita mengacu itu. Oke. Jadi kalau dia sekarang wajib AMDAL, kalau nggak ada di AMDAL, otomatis dia di UKM-PL demikian. Oke, baik. Ya, Bu Retno, mungkin di sesi akhir ini waktunya sudah di sesi akhir, silakan ada mungkin apa yang ingin disampaikan kembali, ditekankan kepada masyarakat terkait dengan ya. Silakan, Bu Lo. Nah, ini terputus lagi ya kayaknya sinyalnya ya. Ya mungkin begini, bagi mungkin warga masyarakat kepingin mengetahui, jadi monggo bisa langsung datang ke DLHK, ke klinik lingkungan. Bagian kita klinik lingkungan ya. Jadi tanya-tanya di situ terkait dengan kegiatan usaha. Nah, nanti ada di lantai bawah itu masuk ada tulisannya klinik lingkungan. Bisa bertanya di sana terkait dengan izin lingkungan atau izin pembuangan air limbah, izin TPS limbah B3 itu ada di situ. Jadi monggo nanti bagi warga masyarakat yang kepingin mengetahui persyaratannya itu apa sih, atau mungkin mau melakukan pengaduan, ya kami persilakan bisa datang ke klinik lingkungan, atau nanti kalau pengaduan nanti diarahkan ke tempat saya. Kalau kepingin tahu terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh maksudnya rekomteknya yang dikeluarkan oleh DLHK, bisa berkonsul atau menanyakan ke klinik lingkungan DLHK. Demikian Mbak Tika. Oke, baik. Ya, Bu Retno, ada yang disampaikan terakhir? Ya, terima kasih. Mungkin menanggapi yang Pak Alfi Putra dari Porong tadi, mungkin ketakutan masyarakat adalah AMDAL-nya sudah jadi, dan waktu awal itu kualitas lingkungan masih bagus gitu ya. Padahal itu akan berlaku seumur hidup, dan takutnya nanti di perjalanan operasional kegiatan usaha tersebut akan menimbulkan pencemaran gitu ya. Nah, itu mereka mempunyai kewajiban dalam RKL RPL-nya, jadi rancangan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungannya itu ada kewajiban untuk mengujikan air limbah yang dihasilkan setiap bulan, dan kualitas lingkungan sekitarnya, bisa air sungainya dan udara lingkungannya itu setiap 6 bulan. Nah, ada kewajiban untuk itu, jadi masyarakat jangan terlalu khawatir kalau setelah izinnya keluar nanti akan dibiarkan begitu saja dan akan mengakibatkan pencemaran, karena itu tetap dipantau oleh pihak DLHK dalam pengelolaan lingkungannya. Oke, baik. Ya, baik, tidak terasa sudah di jam 10 tepat ya. Nanti kita akan sampaikan kembali sekali lagi kepada masyarakat untuk bisa aware ya terhadap lingkungan ini. Untuk pelaporan ini bisa langsung datang saja ke DLHK Kabupaten Sidoarjo ya. Bu Lu dan Bu Retno, terima kasih atas waktu dan sharingnya juga. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk sahabat Suara Sidoarjo. Sampai jumpa lagi insya Allah di kesempatan lainnya ya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.